Baik, kita akan lanjutkan di segmen ketiga ini berkaitan dengan kendala tugas akhir dan juga kita akan mulai membahas SOP dari pelaksanaan TA1. Baik, kita mulai. Berikut ini sebelumnya diawali dengan data yang sudah dikumpulkan untuk data dosen pembimbing. Biasanya akan saya rekap setiap awal semester atau minggu ketiga. Harapannya minggu ketiga ini sudah selesai PRS atau perubahan rencana studi pada semester 7 untuk masing-masing angkatan. Sebagai contoh, datanya adalah sebagai berikut. Misalkan angkatan 2014 yang sudah memiliki kesiapan atau persiapan di semester 7 ada 74%. Kemudian angkatan 2015 93% sudah mengisi data. Kemudian 2016 sekitar 81% dan angkatan 2017 sekitar 70%. Nah, dari sini saya coba plot grafiknya selama beberapa tahun terakhir dan kemudian akan kita bisa lihat trennya beberapa tahun ke depan. Ini adalah angkatan mahasiswa 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Jadi dari data ini kita bisa melihat biasanya di awal semester ini untuk memulai rencana studi meskipun sudah 3 minggu kurang lebih, beberapa mahasiswa itu masih bingung, ada kebingungan berkaitan dengan tugas akhir. Dan berkemungkinan juga poin kedua ada pada tahap rencana, baru berencana. Jadi belum ada persiapan yang cukup di semester 1 sampai semester 6. Paling tidak di akhir semester 6 kita memang perlu merencanakan studinya sehingga lebih siap memasuki semester 7 dan semester 8. Nah, berdasarkan data ini biasanya akan ada persentase pindah dosen pembimbing ya, karena beberapa hal, ada beberapa kendala nanti akan kita bahas. Nah, dari angka kita bisa melihat persentasenya ini ada sekitar 5%, hampir 6% untuk angkatan 2014 yang melakukan pindah dosen pembimbing, ya cukup terencana dari awal, jadi tidak perlu pindah-pindah dosen pembimbing. Itu akan lebih baik dan akan lebih lancar studinya. Kalau pindah-pindah nanti akan menyesuaikan lagi topiknya dan diskusinya akan memulai lagi, saling memahami dan lain-lain. Kemudian untuk 2015 ada sekitar 16%, 2016 23% lebih, dan juga 2017 kita masih akan lihat datanya beberapa bulan ke depan. Jadi nanti datanya akan bisa diupdate berdasarkan file atau data list yang dikumpulkan atau bisa melaporkan ke dosen mata kuliah ini. Baik, kita akan bahas mengapa ada perpindahan dosen pembimbing. Jadi beberapa kendala yang sudah melakukan bimbingan, biasanya mahasiswa itu meskipun sudah berencana, sudah melakukan bimbingan, ada beberapa kendala. Nah, ini kendalanya adalah sebagai berikut. Ini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk perbaikan, untuk persiapan mahasiswa juga, dan juga untuk masukan untuk prodi dan juga ITB secara keseluruhan. Oke, beberapa adalah kendalanya. Satu, SKS perkuliahan, ini berkaitan dengan akademik atau biasanya belum mengambil tugas akhir. Nah, biasanya karena belum mengambil tugas akhir atau TA1, biasanya tidak memikirkan hal ini terlalu jauh. Jadi prosesnya itu mungkin tidak terlalu optimal untuk fokus ke studi tugas akhir meskipun sudah masuk ke semester 7. Kemudian ada juga diskusinya itu belum tuntas menentukan topik penelitian dengan tim dosen pembimbing atau dosen pembimbingnya. Jadi karena belum tuntas mungkin ada ketidakjelasan dan lain-lain. Ini beberapa kendala pada saat bimbingan. Kemudian yang saat ini paling sering adalah kendala bimbingan online. Ini akan mempengaruhi beberapa hal dari aspek penelitian tugas akhir.
namun kita beradaptasi bagaimana melakukan proses bimbingan secara online. Kendala yang lain biasanya berkaitan dengan data penelitian, software atau perizinannya. Ini mungkin akan ada masalah pada saat pelaksanaan tugas akhir. Jadi ini perlu diperhatikan dengan cukup baik apa yang perlu disiapkan. Kemudian berkaitan dengan teknis, ini berkaitan dengan substansi materinya, biasanya berkaitan dengan komputasi atau perhitungan atau mungkin teori dasar yang masih belum dikuasai, dan juga mungkin ada terkait dengan teknis pemodelan atau mungkin berkaitan dengan interpretasi dan seterusnya. Ini berkaitan dengan substansi kendala yang dihadapi. Kemudian biasanya ada topik penelitian yang memerlukan data pengukuran di laboratorium. Nah, ini bagaimana akses laboratoriumnya, apakah laboratoriumnya tersedia di kampus atau perlu keluar, apakah perlu biaya dan seterusnya. Dan yang lain, biasanya tidak ada kabar dari mahasiswa, jadi kita tidak memiliki data atau kesulitan untuk berkomunikasi, seperti itu juga menjadi kendala. Dan ini termasuk kendala lainnya yang mungkin belum disebutkan di sini. Nah, ini harapannya menjadi perhatian untuk bisa diperbaiki selanjutnya dan atau dipersiapkan untuk angkatan yang baru. Berkaitan dengan studi tugas akhir, pada slide ini ditunjukkan adalah ilustrasi, ada file yang sudah diupdate pada bulan Maret 2016 untuk SOP tugas akhir dan tesis program studi S1 dan S2 Teknik Geofisika. Ada beberapa lembar, nah ini akan disarikan di dalam beberapa slide berikut ini. Jadi kita akan bahas beberapa hal yang cukup penting dan nanti mungkin filenya bisa dibagikan jika diperlukan. Ini adalah slide yang sudah ditunjukkan pada segmen sebelumnya atau video sebelumnya. Secara umum untuk tahapan TA1 kita melalui untuk tahapan 1 dan 2, 3 sampai 5 ini untuk TA2. Jika diperlukan nanti akan kita bisa bahas sekilas pada segmen-segmen selanjutnya. Nah, tapi kita konsentrasi dulu di bagian 1 dan 2 ini. Jadi beberapa highlight ini akan saya sampaikan beberapa poin untuk sampai pada tahapan seminar TA1 atau sidang TA1, maka mahasiswa perlu mempersiapkan file presentasi, proposal TA1 atau laporannya, kemudian abstrak penelitian, timeline penelitian berkaitan dengan rencana atau jadwal sampai sidang tugas akhir 2. Nah, format dan struktur buku tesis yang akan lebih diseragamkan itu dibuatkan template-nya atau formatnya versi Prodi Teknik Geofisika. Jadi ini adalah ilustrasi untuk yang sudah dibuat oleh ITB, ini kurang lebih versi April 2016. Namun ini adalah untuk format tesis atau mungkin ada juga yang format disertasi juga. Nah, beberapa hal ini perlu kita bahas atau kita adaptasi untuk keperluan tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Jadi sudah dibuat, kurang lebih sudah diupdate sekitar beberapa tahun yang lalu. Ada template laporan tugas akhir S1 ini untuk TA2 dan template proposal tugas akhir S1 ini untuk TA1. Jadi akan ada 2 template atau format yang bisa diikuti dan diharapkan akan mempermudah. Nah, dalam untuk melatih format penulisan proposal TA1, kita akan melihat contoh paper atau publikasi serta melakukan latihan-latihan untuk mengakomodasi hal tersebut sesuai dengan format yang disampaikan pada modul selanjutnya. Jadi kalau misalkan ini adalah contoh saja untuk satu paper, mungkin mahasiswa nanti diminta untuk menyebutkan list penelitiannya untuk update progress studinya. Jadi kita harapkan contohnya misalkan ada paper dari geophysics, kita punya ada beberapa hal di sini, ada
volume keluaran atau publikasinya, dan juga mungkin ada informasi judul, ada informasi penulisnya, kemudian ada abstrak, ada bagian dari pendahuluan, kemudian ada referensi yang disitasi di sini, bagaimana kita mencoba menuliskannya. Nah, kita akan belajar di situ berdasarkan apa yang sudah kita siapkan untuk modul selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.